Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bahagianya pagi hari yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya selalu dalam keadaan bahagia. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bu, tetap semangat puasanya. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema bahaya sifat hasud. Bahayanya sifat hasud. Jadi Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang tema bahaya sifat hasud. Siap ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama materi pada pagi hari ini, yaitu bahaya sifat hasud bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah semua dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga selalu dalam ridha dan bahagia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tema ngaji kita pagi ini tentang sifat hasud atau hasad, bahasa kitanya iri. Ini termasuk daripada bagian dari penyakit hati, penyakit batin. Kalau penyakit zahir itu biasanya orang yang sakit lebih tahu. Orang lagi meriang, lagi sakit kepala, maka yang sakit itu yang lebih tahu. Tapi kalau penyakit batin itu biasanya yang lebih tahu malah orang lain. Kita ini nggak nyadar kalau diri kita ini pelit. Orang lain yang tahu kalau kita ini pelit. Kita ini nggak nyadar kalau kita ini pemarah. Orang lain yang tahu kalau kita ini itu penyakit batin. Lalu hasud itu Imam Al-Ghazali memberikan definisi, atau kalau bahasa orang sekarang gampangnya sifat hasud itu SMS. Apa Bu? Nah, senang melihat orang susah. Kalau ada orang susah, dia senang. Tapi sebaliknya, susah melihat orang senang. Maka hasud itu SMS. Walaupun sekarang udah nggak musim. Nah, SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Maka karena sifat inilah, orang yang punya sifat hasud ini akan berupaya bagaimana kesenangan yang diterima oleh orang lain itu hilang. Maka sifat ini sangat berbahaya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab." Iyyakum, hati-hati. Al-hasad dengan sifat hasad, sifat hasud atau iri, dengki, jahil, metakil, mecak, mecukilan. Fa innal hasada, karena sesungguhnya sifat hasud ini yakulu akan memakan al-hasanat, kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hatoba, seperti layaknya api yang memakan kayu kering. Kayu kalau kering dimakan api, kretek, habis. Maka orang yang punya sifat hasud, walaupun ibadahnya rukuk sujudnya jidat sampai ireng, dengkul sampai kapalan, ngajinya seminggu 6 kali. Ya, tiap hari kan seminggu 6 kali, liburnya kalau hari Minggu. Tapi kalau sifat ini nggak hilang, hati-hati. Maka kebaikan-kebaikan yang ia lakukan bisa angus, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Nah, karena ini adalah penyakit hati, yang bisa ngobati ya bukan dokter, ya diri sendiri. Belajar ikhlas, legowo kalau memang sesuatu yang kita idamkan ternyata malah jadi milik orang lain. Wallahu a'lam. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jemaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jemaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Masih semangat ya ibu-ibu? Puasanya tetap semangat ya ibu-ibu? Amin. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini, yaitu bahaya sifat hasud. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Insya Allah Bapak Ustadz akan menjawab secara langsung. Silahkan ibu yang ingin bertanya. Iya, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Purwati dari Muslimat Al-Muhajirin, ingin bertanya Bapak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan sifat hasud dalam diri kita?
Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Ya, silakan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suntinah dari Rorotan. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah sifat dari hasad itu menghanguskan amal? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Yang pertama, bagaimana cara ngilangin sifat hasud? Ini sifat karena penyakit ini penyakit hati, ya kita belajar atau yang obati diri kita sendiri. Yang pertama, untuk menghilangkan penyakit ini kita belajar syukur. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Tidak perlu membanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingke dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Karena belum tentu yang dimiliki oleh orang lain itu kalau seandainya dilimpahkan ke kita cocok buat kita. Maka belajar bersyukur walaupun mungkin kalau dihitung secara nominal jumlahnya sedikit yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam satu sabdanya, lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, ya sama saja yang enggak mensyukuri yang banyak. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk berhusnudzon, berprasangka baik. Karena orang yang hasud itu biasanya akan selalu suudon. Sama orang itu akan selalu suudon. Orang beli mobil, jangan-jangan miara tuyul. Orang bangun rumah, jangan-jangan ngepet. Orang beli rumah lagi, walah jangan-jangan korupsi. Orang kalau selalu suudon ini kan penyakit akan makin banyak, dosa makin nambah. Ini jawaban pertanyaan kedua, bahwa hasud itu akan memakan amal soleh kita. Karena kebaikan-kebaikan kita akan tergusur, terbakar oleh sifat-sifat buruk yang berawal dari hasud itu. Hasud ini kalau boleh dibilang adalah dosa pertama dari makhluk Allah yang dulu iblis. Namanya aslinya bukan iblis, namanya Azazil. Cuman iblis itu artinya gelar. Gelar iblis itu artinya jauh dari rahmat Allah. Iblis atau Azazil itu hasud dengan Nabi Adam. Orang baru, makhluk baru tapi diberi posisi. Kemudian ia hasud, ia nyari cara bagaimana caranya agar posisi yang diterima oleh Nabi Adam ini digusur atau dilungturkan. Akhirnya ya benar, usahanya iblis berhasil, Nabi Adam diusir dari surga. Lah orang-orang yang punya sifat hasud itu biasanya begitu. Kok dia sih yang jadi RT, aturan kan suami saya. Wah, akhirnya nyari cara kasak kusuk, akhirnya warga diprovokasi. Lah, iya kasak kusuk memprovokasi orang, memfitnah orang, ini kan ngabisin amal baiknya, berawal dari sifat hasud. Giliran orang lain dapat susah, ia malah senang. Tuh kan, apa kata saya, kualat sama saya itu. Oh kan, timbul sifat sombongnya. Kemudian yang selanjutnya untuk menghilangkan sifat itu adalah yakin dengan kemaha adilnya Allah. Dengan kita meyakini bahwa Allah maha adil, bahwa Allah memberikan sesuatu kepada kita ini, itulah yang terbaik, maka insya Allah sifat-sifat ini akan hilang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, banyak hadis Rasulullah SAW atau bahkan dalam ayat Al-Quran yang kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasud. Ayatnya saya yakin apal, karena ini kadang jadi idola kalau kita sholat. Qul a'udzu birabbil falaq apa nas.
Nas wa falak. Falak wa nas. Nas wa falak. Falak. Qul a'udzu birabbil falak. Terus min syarri wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mohon perlindungan kepada Allah wa min syarri hasidin, dan dari keburukan orang-orang yang hasud, idza hasada, ketika ia berbuat hasud. Biar dia punya sifat hasud, kalau pas lagi nggak hasud kan nggak apa-apa ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang-orang yang berbuat hasud. Lah, orang-orang yang berbuat hasud itu akan melakukan berbagai macam cara kejahatan untuk menjatuhkan orang yang dihasudi itu. Apalagi kalau misalnya ada orang yang ia hasuti, kebetulan ditanyakan kabarnya. Bu, gimana kabarnya Pak RT? Parah itu RT. Parah. Kebetulan ada yang mancing nanya kabar tentang RT, kebetulan dia sengit itu apa? Benci dengan RT-nya. Wah, pas dah. Parah tuh RT. Ada yang RT ya? Parah. Ya umpama. Bansos cuman yang dibagi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Keluarganya, sahabat terdekatnya itu kan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau orang lain mah nggak dikasih, bahaya. Makanya sebisa mungkin semua orang pasti ada penyakit ini, tapi dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini, yaitu bahaya sifat hasud, bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, sebagai uraian penutup saya bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. La taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Hadis riwayat Imam Muslim. La taqata'u, jangan saling memutus persaudaraan silaturahim. Orang yang memutus silaturahim wis bahaya. Termasuk calon-calon penghuni neraka orang yang memutus persaudaraan. Baik persaudaraan yang karena nasab, persaudaraan karena nasib. Nah, kadang orang bersaudara itu kan karena nasab, juga karena nasib, sama-sama nasib, tinggal tiap tanggal 6 pala mumet, ya nasib. Wala tadabaru. Tadabaru itu kalau diterjemahkan secara bahasa, jangan saling membelakangi. Orang kalau ketemu nggak mau tegur sapa itu berarti kan saling membelakangi. Kalau ketemu muakannya dibuang. Ntar kalau diambil kucing baru tahu rasa. Nah ya mukanya dibuang. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah-marahan. Biasanya kalau marahan itu yang betah laki atau perempuan? Masa sih? Kok rukun-rukun gini kan? Rasulullah itu mengancam loh, orang yang marahan
sampai 3 hari belum bai'an padahal ada kesempatan untuk berbaik, ini tidak diakui oleh Rasulullah. Nanti di akhirat, ya Rasul saya minta disapaatin, siapa lu? Kalau bahasa orang Betawi itu. Nasihat yang terakhir, wala tahasadu, jangan punya sifat hasud. Karena hasud ini iyyakum wal hasad, tadi di awal segmen saya bacakan hadisnya, akan merusak, membakar amal soleh kita, semuanya akan hangus. Wa kunu ikhwanan, dan jadilah kita ini ikhwan. Ikhwan itu bersaudara. Kama amarakumullah, seperti itulah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu jangan sampai kita saling memutus persaudaraan. Kalau perlu dipererat, apalagi menjelang Idul Fitri, ada momen-momen bagi kita bersilaturahim. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tabaghadu, jangan saling marah-marahan. Wala tahasadu, dan jangan punya sifat hasud. Ramadan ini semoga penyakit-penyakit hati kita dihilangkan oleh Allah, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ramadan kita dididik dengan sebaik-baiknya agar sifat-sifat yang tidak baik ini hilang, insya Allah. Nastaghfirullahal azim. Lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.